Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pasca KPU mengumumkan hasil perolehan suara Pilpres 2024, di mana suara Prabowo lebih tinggi dari Anies maupun Ganjar Pranowo. Itu artinya Prabowo menang di Pilpres 2024 yang diumumkan di KPU. Tetapi prosesnya tidak berhenti sampai di situ. Ternyata pihak Amin teman, Anies Baswedan Muhaimin, ini membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi. Demikian juga dengan Ganjar Pranowo dan timnya ini juga melaporkan ke MK Mahkamah Konstitusi. Dan menariknya, tim yang berperkara di Mahkamah Konstitusi itu di dalamnya ada mantan ketua MK juga. Seperti di pihak tim Amin ada Hamdan Zulfa, ini pernah menjadi ketua MK. Kemudian di pihak Ganjar ada Pak Mahfud MD, ini juga pernah menjadi ketua MK. Namun demikian, sekali lagi bahwa tim Amin ini sudah menyiapkan amunisinya, sudah menyiapkan bukti-buktinya terkait kecurangan di Pilpres 2024, sebagaimana yang disampaikan oleh advokat dari Amin yang melaporkan hal ini ke Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini hari Kamis, insya Allah kita akan memasukkan gugatan permohonan kita ke Mahkamah Konstitusi yang selama 1 bulan telah kita siapkan, dan insya Allah kita sertai dengan bukti-bukti dan daftar saksi yang cukup meyakinkan. Insya Allah perjuangan kita, kawan-kawan tim hukum, mulai dari hari ini kita akan lembur lagi, kerja lagi untuk bersidang di MK. Semangat terus kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu sahabat Enjoy Channel, bahwa tim Amin sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Jadi keputusan KPU kemarin, ya kita harus hormati bahwa itu keputusan dari KPU. Tapi di sisi lain masih ada proses hukum terkait hal ini, yaitu ke Mahkamah Konstitusi sebagai penegak hukum yang terakhir yang mengatasi masalah-masalah di sengketa Pilpres. Nah teman-teman, terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 ini juga menjadi sorotan masalah bansos ya. Bantuan sosial yang semestinya itu tidak dicairkan sebelum Pilpres, tetapi ini digelontorkan sebelum Pilpres, dan ini menyita perhatian publik. Karena pernah disampaikan oleh Roma Hurmuzi bahwa jangankan orang, monyet pun kalau dikasih anggaran 496 triliun ya pasti menang. Itu artinya apa? Ada dugaan bahwa bansos itu digunakan untuk mendukung salah satu paslon agar menang di Pilpres 2024. Seperti halnya yang disampaikan oleh Menteri Sosial. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini. Program perlindungan sosial pemerintah itu ada 497 triliun. Di Kemensos itu tahun ini 2024 78 triliun. Sisanya ya saya nggak ngurusi Bu sisanya. Kenapa ya, saya ngurus ini aja mumet gitu kan Pak. Ini komplain sini begitu. Tapi yang jelas Pak, kami nggak memberikan itu di luar ini. Kami di luar DTKS dan di luar program kami. Dari mana kami dapat uang? Nah itu sahabat Enjoy Channel, terkait dana bansos ternyata 497 triliun rupiah. Jadi yang saya sampaikan di awal 496 triliun, ini kita revisi, yang benar adalah 497 triliun rupiah. Dana yang cukup besar teman. Tetapi pihak dari Bu Sri Harini teman itu tidak mencapai angka 100 triliun ya yang digunakan. Itu ada 497 triliun. Di Kemensos itu tahun ini 2024 78 triliun.
Padahal di Kemensos itu cuman 78 triliun. Kemana yang lainnya? Nah, itu artinya bahwa memang hak angket itu diperlukan dalam rangka untuk mengklirkan masalah bansos tersebut. Apakah ada undang-undang yang dilanggar? Karena menurut dari Pak Mahfud MD itu ada undang-undang yang dilanggar. Maka memang diperlukan hak angket. Karena ada dugaan pelanggaran pelaksanaan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Nah, mengenai pelanggaran-pelanggaran teman, ini ada hal yang juga cukup menarik. Paparan yang disampaikan oleh Ferry Amsari luar biasa. Pelanggaran-pelanggaran yang berujung kepada dugaan kecurangan di pemilu 2024. Nah teman, untuk lebih jelasnya kita tonton video yang satu ini. Apa saja kira-kira kasus yang menceritakan betapa gagalnya Bawaslu mengawasi proses penyelenggaraan pemilu? Kita bisa melihat video ini. Ini tadi masukan-masukan, aspirasi dari para pimpinan, ketua-ketua organisasi desa. Sementara kami tampung dulu. Mungkin minggu depan kita jadwalkan untuk ketemu saja ya Pak ya. Biar bisa kita detailkan lagi, kita carikan solusi bersama-sama. Dan ya kita harap kalau di visi misi kami sudah ada Pak, misalnya membangun dari bawah dan dari desa, itu salah satunya. Tapi nanti akan kami detailkan lagi yang jelas. Nilai dan menetapkan telah terjadi dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Upaya tersebut direncanakan untuk deklarasi terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi mendekati hari H, berdasarkan pertimbangan dan koordinasi, acara tersebut dikembalikan pada konsep semula, yaitu silaturahmi nasional, sehingga tidak ada acara deklarasi. Walaupun pada pelaksanaannya masih saja terdapat diantaranya name tag dan narasi dari MC yang bersifat deklarasi atau keberpihakan. Bawaslu hanya berani memberikan sanksi teguran, padahal nyata-nyata harusnya terdapat sanksi yang menjerahkan agar peristiwa tidak berulang. Saya ingin juga memperlihatkan sebuah video yang menarik soal ketidakberanian itu. Berikut videonya. Kasus ini menarik karena Bawaslu RI tidak berani menanganinya, menyerahkan penanganan dan prosesnya di Bawaslu DKI Jakarta. Tetapi temuan Bawaslu DKI Jakarta adalah ini merupakan pelanggaran perda. Dan sebagaimana kita ketahui, kalau terjadi pelanggaran terhadap peraturan daerah atau perda, maka yang menentukan pemberian sanksinya adalah pemerintahan daerah, dalam hal ini PJ Gubernur DKI Jakarta. Lagi-lagi ada kasus yang menarik soal tidak inkompeten atau inkompetennya Bawaslu dalam kasus akun X Kementerian Pertahanan. Di akun ini terlihat bahwa jelas-jelas ada upaya kampanye terang-terangan di akun resmi, tanda contreng, tetapi kemudian kita bisa ketahui bahwa kasus ini tidak berlanjut karena menurut Bawaslu kurang materi. Padahal materinya sudah jelas, ini pemanfaatan ruang atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara. Integritas Bawaslu yang dipertanyakan itu tentu berkaitan dengan bagaimana mereka diseleksi dan siapa yang kemudian menyeleksi mereka. Salah satu yang menjadi figur sentral adalah Ketua Pansel Dr. Juri Ardiantoro. Beliau adalah pansel Bawaslu yang kemudian kita ketahui merupakan tim sukses Jokowi di Pilpres 2019. Dan bahkan kita juga mengetahui juri adalah saat ini menjadi anggota TKN 2024 yang mengusung pasangan Prabowo Gibran. Kalau kita simak lebih jauh, bahkan Juri Ardiantoro pernah menjadi anggota Kepala Staf Presiden, KSP. Dan kita mengetahui relasi ini mempertegas
hubungan juri dan Jokowi. Kita bisa lihat juri merupakan komisioner KPU 2012-2017 di mana Presiden Jokowi terpilih dalam pemilu presiden 2014. Dan di tengah waktu dia kemudian ditunjuk menjadi ketua KPU 2016-2017. Saya punya pengalaman menarik soal proses seleksi itu. Sebagai salah satu anggota di sebuah WhatsApp grup teman-teman kepemiluan, beredar screenshot dan berbagai foto-foto yang kemudian membangun kecurigaan bahwa proses seleksi Bawaslu sudah ditentukan jauh hari sebelum kelolosannya. Dalam grup itu beredar screenshot foto-foto yang memperlihatkan nama-nama anggota Bawaslu yang lolos. Nama-nama itu disandingkan dengan nama-nama partai, dan kita lihat bahwa nama-nama yang sama kemudian terpilih menjadi anggota Bawaslu di 4 hari kemudian. Apakah ini sebuah ketidaksengajaan? Memang perlu penelusuran lebih jauh. Tetapi ini menarik, memperlihatkan bagaimana proses pemilihan mereka ternyata ada keraguan di mata publik. Mereka diragukan integritasnya, padahal semestinya sebagai penyelenggara pemilu mereka non-partisan. Disebut di dalam Undang-Undang Dasar mereka harus mandiri. Nah, itu sahabat Enjoy Channel paparan dari Ferry Amsari. Dan dia memaparkan cukup lengkap, komprehensif, dan ini menyangkut data. Dan ini akan sulit dibantah oleh lawan politik, data yang disampaikan oleh Ferry Amsari, karena kenyataannya seperti itu. Seperti halnya ketika Gibran ini berbicara dengan asosiasi kepala desa. Apa urusannya Gibran dengan asosiasi kepala desa? Bukankah kepala desa itu atasannya adalah camat, bupati? Apa kaitannya dengan Gibran? Dan saya melihatnya ini sesuatu yang tidak sinkron. Apa yang dijabat oleh Gibran sebagai wali kota Solo dengan asosiasi kepala desa? Kalau misalkan Jokowi bicara itu wajar, karena Jokowi punya bawahan kepala desa. Yang semestinya juga tidak wajar, teman. Karena apa? Jokowi mestinya bicara kepada gubernur. Jadi gubernur-gubernur se-Indonesia ini berbicara dengan Jokowi. Jokowi memberi pengarahan kepada gubernur. Nah, gubernur memberikan pengarahan kepada bupati, bupati memberi pengarahan kepada camat, camat memberikan pengarahan kepada kepala desa. Mestinya itu. Jadi tidak dari kepala desa langsung presiden yang memberikan pengarahan. Saya pikir itu juga kurang tepat. Nah, kita sebagai warga masyarakat tentu yang paling bisa dilakukan adalah speak up atau berbicara atau melakukan aksi demo. Itu yang dilakukan oleh masyarakat, oleh rakyat, melakukan protes atas pelanggaran yang terjadi. Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.